Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Akil, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan pada bidang bisnis development di PT Digital Nusantara Sinergi. Profil perusahaan dari PT Digital Nusantara Sinergi. Digital Nusantara Sinergi atau DNS adalah perusahaan rintisan yang menawarkan solusi digital, proses transformasi digital untuk mendukung perkembangan teknologi dan meningkatkan solusi bisnis dari perusahaan. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Digital Nusantara Sinergi, ya, di mana visinya itu Digital Nusantara Sinergi berkomitmen menjadi perusahaan yang berkontribusi aktif dalam membantu pengembangan dan penyelarasan solusi ekosistem digital di Indonesia. Dan dengan misinya yaitu menyediakan layanan solusi digital yang dapat menyelaraskan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, struktur dari organisasi PT Digital Nusantara Sinergi. Bisa dilihat di sini pimpinan tertinggi dari PT DNS adalah Direktur Utama yang di bawahnya terdapat Manajer Finance and Operational dan juga sekaligus Direktur Utama ini mengatasi membawahi dari tim Business Development dan tim IT and System Analyst. Selanjutnya, manajer Finance and Operational juga membawahi Marketing Communication, Finance and Operational, Accounting, dan Graphic Design. Jadi, di sini praktikan langsung bertanggung jawab, tugas-tugas praktikan langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Selanjutnya, bidang kerja dari PT DNS, di mana bidang kerja yang praktikan lakukan adalah sebagai business development yang fokus pada inovasi produk, pengembangan jaringan strategis, dan membangun hubungan profesional yang saling menguntungkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Tugas ini mencakup perencanaan strategi pemasaran, ekspansi jangkauan pasar, serta membentuk kemitraan yang memberikan nilai tambah dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, pelaksanaan kerja. Pekerjaan yang praktikan kerjakan selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Digital Nusantara Sinergi pada bidang bisnis development. Yang pertama, yaitu praktikan membuat alur narasi untuk menjelaskan alur stiker. Oke, jadi praktikan selama melaksanakan PKL itu mendapatkan tanggung jawab untuk memegang proyek yang bernama stiker. Stiker ini merupakan aplikasi merchant untuk merchant UM atau bisa disebut UMKM middle low, di mana aplikasi ini akan membantu dalam perencanaan keuangan, aplikasi kasir dan lain sebagainya. Di pada tahap awal, praktikan membuat flow narasi atau alur narasi dari aplikasi stiker ini, di mana ini berguna untuk ke step selanjutnya gitu, untuk yaitu step pembuatan flowchart atau diagram alur dari stiker. Diagram alur ini, yang kedua ini atau pekerjaan yang kedua, ini untuk memudahkan tim pengembangan dalam mengembangkan aplikasi stiker ini. Jadi tools yang praktikan gunakan yaitu menggunakan Whimsical dan juga Figma. Dan yang ketiga yaitu membuat desain UI UX dari aplikasi stiker. Aplikasi stiker ini diperlukan desain UI UX-nya untuk diimplementasikan dan dan juga untuk memudahkan tim pengembangan dalam mengembangkan aplikasi stiker yang dapat digunakan oleh masyarakat nantinya. Yang keempat yaitu membuat prototipe aplikasi dari desain UI UX. Selanjutnya, praktikan membuat prototipenya dengan menggunakan Figma juga. Aplikasi Figma untuk membuat prototipe ini. Prototipe ini berguna untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak tertentu dan juga memberikan gambaran kepada pihak pengembang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu membuat produk requirement dokumen, yaitu praktikan membuat requirement-requirement yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi stiker ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh praktikan selama praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Digital Nusantara Sinergi, yaitu terdapat beberapa kendala. Yang pertama, kemampuan dalam menggunakan aplikasi pendukung seperti aplikasi Figma, di mana sebelumnya praktikan belum pernah menggunakan aplikasi Figma. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi praktikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu sulit menemukan ide kreatif dalam membuat desain UI UX, dan setelah praktikan dapat menguasai aplikasi Figma, selanjutnya terdapat kendala baru nih, yaitu gimana sih caranya praktikan menemukan ide-ide kreatif dalam membuat desain
di mana dalam membuat desain tentunya perlu dimunculkan ide kreatif untuk menyelesaikan desain tersebut yang tentunya menarik dan mudah dipahami oleh user nantinya atau pengguna aplikasi nantinya. Dan yang ketiga yaitu manajemen waktu, di mana tugas-tugas praktikan ini eh, cukup banyak sehingga praktikan kesusahan dalam melakukan memanage waktu praktikan selama magang atau selama praktik kerja lapangan. Selanjutnya, cara mengatasi kendala. Selama praktikan menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Digital Nusantara Sinergi, terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam kendala-kendala tersebut. Cara mengatasinya yaitu pertama, terkait eh, kemampuan dalam menggunakan aplikasi Figma atau tools-tools lainnya, praktikan itu meluangkan waktu untuk belajar dengan mengikuti pembekalan yang disediakan oleh perusahaan dan belajar secara mandiri. Di mana pada waktu-waktu libur atau waktu senggang, praktikan mencoba belajar menggunakan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Figma, Whimsical, dan lain sebagainya untuk mendukung pekerjaan praktikan selama melaksanakan PKL. Yang kedua, praktikan meluangkan waktu untuk mencari referensi dari aplikasi existing atau aplikasi yang sudah ada maupun dari website yang menampilkan ide-ide pembuatan aplikasi. Contoh websitenya itu seperti, sorry, contoh websitenya itu seperti Pinterest dan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga, membuat prioritas tugas berdasarkan dari tingkat urgensi tugas yang ada. Jadi untuk memanage waktunya, praktikan itu membuat task list yang uh, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan juga deadline dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kesenjangan teori dan praktik. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan merasakan terdapat kesenjangan antara teori yang sudah dipraktikkan selama yang pelajari di perkuliahan dengan pelaksanaan selama kegiatan PKL. Praktikan merasakan kesenjangan dalam pengetahuan teknis antara pembelajaran di kelas yang mempelajari tentang teori bisnis secara umum yang berlaku secara global dengan praktik yang praktikan alami, di mana selama praktikan menjalani kegiatan PKL, praktikan itu mempelajari eh, apa ya namanya bagaimana bisnis itu bekerja gitu, baik dari proses pengembangan, proses pemasaran, dan hingga proses mendapatkan feedback dari pengguna seperti itu. Dan banyak teori-teori yang mungkin bukan miss tapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang selama perkuliahan yang selama praktikan dapatkan di perkuliahan. Dan juga banyak apa ya kemampuan-kemampuan yang ternyata masih belum didapatkan selama perkuliahan berlangsung. Contohnya kayak penggunaan aplikasi, terus merancang strategi bisnis, strategi marketing, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu ketika praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan merasakan kesenjangan dalam keterampilan praktis, di mana keterampilan-keterampilan praktis yang dipelajari di perkuliahan ternyata belum cukup nih untuk terjun secara langsung ke dunia kerja gitu, seperti itu. Selanjutnya, kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, praktikan memberikan kontribusi kepada PT Digital Nusantara Sinergi. Praktikan memberi kontribusi dalam pengembangan produk PT Digital Nusantara Sinergi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu praktikan ikut dalam proses pengembangan dari nol, yaitu dari mulai membuat flow-nya dulu, flow aplikasi tersebut hingga aplikasi tersebut sekarang sedang dalam proses pengembangan oleh tim development. Seperti itu. Dan yang terakhir, kemudian kesimpulan. Praktikan dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pengembangan produk digital sesuai dengan kebutuhan target market atau kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, praktikan dapat mempelajari ilmu baru, mulai dari cara membuat desain UI, UI UX, digital marketing, membuat flowchart, dan lain sebagainya. Rekomendasi, rekomendasi bagi perusahaan yang pertama yaitu mempersiapkan lebih matang lagi sebelum buka lowongan magang. Yang kedua, rekomendasi bagi prodi atau program studi dapat memperjelas arahan yang menyeluruh dari proses pemberkasan dokumen beserta persyaratan PKL sampai pemberkasan laporan PKL dan persyaratannya kepada mahasiswa atau siswi sehingga dapat memudahkan mahasiswa atau siswi untuk mempersiapkan segala kebutuhan PKL sebelum melaksanakan kegiatan PKL. Selanjutnya ini merupakan beberapa dokumentasi eh, pekerjaan yang praktikan kerjakan. Di sini ada narasi flow narasi yang praktikan buat di dalam docs. Kemudian di sini ada prototype. Di sini bisa terlihat yang biru-biru ini merupakan salah satu apa ya hubungan-hubungan gitu antara desain A dengan desain B.
dengan tombol A dengan tombol B seperti itu di aplikasi Figma. Kemudian di sini ada flow chart, flow chart gitu menggunakan aplikasi Figma. Kemudian di sini eh, Praktikan juga berkontribusi dalam membuat strategi go to market untuk IDSC salah satu produk dari PT Digital Nusantara Sinergi. Dan di sini ada desain dari UI UX yang praktikan buat untuk aplikasi stiker. Mungkin itu saja yang bisa praktikan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.